Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Julma Tutorial. Kita akan lanjut langsung ke nomor 16. Soal nomor 16. Sejumlah 45% siswa SMA di kota A adalah perempuan. Oke, perempuan ya. Sebanyak 60% siswa dari perempuan tersebut menggunakan kacamata. Jika siswa perempuan di kota A yang menggunakan kacamata sebanyak 1.620, maka banyaknya seluruh siswa di kota A adalah. Oke, ini caranya gimana ya teman-teman? Oke, caranya gini, kita misalkan total siswa SMA di kota tersebut sebagai X, misal total siswa ya berarti. Total siswa sama dengan X. Nah, berarti 45% siswa di SMA tersebut dari X berarti adalah perempuan. Jadi, perempuan itu sebanyak 45% dari X. Gitu ya. Jelas ya teman-teman? Kemudian, sebanyak 60% dari siswa perempuan. Nah, ini siswa perempuan kan yang ini ya. Ini siswa perempuan nih. 60% dari siswa perempuan tersebut. Artinya 60% dari, berarti kita kalikan, ini kita buat aja kalinya titik ya, supaya nggak bingung teman-teman ya. Ini kita kalikan di sini. Kita kalikan di sini teman-teman 45% X. Ini perempuan yang menggunakan kacamata. Jadi ini menggunakan kacamata. Oke. Jika siswa perempuan di kota yang menggunakan kacamata ada sebanyak 1.620. Ini artinya hasil kali ini harus sama dengan 1.620. Jelas ya teman-teman ya? Oke. Oke, berarti kita kalikan nih. 60% kali 45%. Nah, saya kalikan dulu angka 60 di sini dengan 45. Jadi 45 kali 60 itu sekitar 270 ya teman-teman. 270. 270 tambah 01 2.700. Ini persennya 2. Persennya 2, kemudian di sini X di sini. 1.620. Oke, kalau persennya kita coret 1, persen itu kan dibagi 100 ya. Ini kita coret 2, ini kita coret juga 27% X. Oke. Kemudian 27% itu kan berarti 27 per 100. X sama dengan 1620. Yang kita tanya berapakah X-nya, totalnya. Berarti ini 1.620 kali 100. Kita bagi dengan 27. Nah, teman-teman 162 itu bisa teman-teman bagi dengan 27 dan hasilnya pas. Itu sekitar 6 ya. Bukan sekitar 6, memang 6 ya jawabannya. Berarti 162. Ini 0. Jadi ini kita bisa coret di sini. 162 dengan 27 hasilnya 6. Ini ada 1 0, di sini 100, berarti hasilnya 6.000. Jadi X 6.000 artinya total atau seluruh siswa di kota A adalah sebanyak 6.000 teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Soal nomor 17. Diketahui sebanyak 60% dari seluruh peserta suatu seminar adalah wanita. Oke. Seluruh peserta 60% adalah wanita. Artinya 40% pria. Dan sebanyak 70% dari seluruh peserta tersebut adalah mahasiswa. Oke. Kemudian terakhir 45% pria yang menjadi peserta seminar tersebut adalah mahasiswa. Maka banyaknya peserta seminar yang merupakan wanita dan bukan mahasiswa. Oke, kita bisa kategorikan di sini menjadi pria. Oke, di sini ya, pria. Di sini wanita. Kemudian di sini kita bisa buat juga di sini mahasiswa ya, mahasiswa. Mahasiswa, oke. Kemudian di sini bukan atau non mahasiswa. Non mahasiswa gitu ya. Oke. Kemudian di sini 60% adalah wanita. Artinya di sini kita bisa tuliskan 60% wanita
Kemudian prianya pasti 40%. Kemudian 70% dari seluruh peserta tersebut adalah mahasiswa. Oke, berarti mahasiswa 70%. Oke, mahasiswa 70% ya. Jika 45% pria yang menjadi peserta seminar tersebut adalah mahasiswa. 45% dari pria, ini artinya teman-teman apa? Berarti 45% dari siapa? Dari pria. Prianya sendiri 40%. Dari total. Berarti 40%. Itu ya. Teman-teman bisa kalikan di sini 45 kali 40 itu 45 kali 4 itu 180. Tambah nolnya 1, 1800, persennya 2. Oke, persennya 2. Teman-teman bisa coret nolnya di sini 2. Ini juga bisa dicoret. Jadi 18%. 18% ini artinya apa? 18% di sini adalah jadi peserta seminar yang pria yang mahasiswa gitu ya. Jadi di sini ada sekitar 18% di sini. Oke, jelas ya teman-teman? Oke. Kalau di sini sudah 18%, berarti pria yang bukan mahasiswa adalah 40 dikurang 18. Artinya di sini kita peroleh 22%. Oke. Kemudian total mahasiswa itu total mahasiswa adalah 70% dari seluruh peserta. Oke, berarti mahasiswa di sini sudah 18%, maka di sini adalah harus 70% dikurang 18%. Berarti kita punya di sini 52 teman-teman. Gitu ya. 52%. Gitu ya. Kemudian non mahasiswa 22%, berarti di sini oke, berarti tinggal di sini 52% tambah berapa supaya 60%. Berarti di sini kita peroleh 8%. Oke. Betul lah teman-teman ya. Jadinya total 70%, nanti ke sini 70%, ini 30%, totalnya di sini sama-sama 100%. Jadi yang ditanyakan kita sudah peroleh hasilnya. Maka banyaknya peserta seminar yang merupakan wanita tapi bukan mahasiswa. Itu artinya yang ini teman-teman. 8%. Jadi jawabannya 8%. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18. Diketahui dua buah bilangan yaitu 1/6 dan 1/8. Kemudian bilangan yang harus ditambahkan sehingga didapat rata-rata yaitu 1/6. Oke, saya misalkan bilangan yang ditambahkan itu sebagai X. Berarti di sini kita punya data 1/6, 1/8, kemudian di sini X. Rata-ratanya 1/6. Nah, teman-teman pasti masih ingat ya rumus rata-rata. Jadi rata-rata itu gampangnya gini teman-teman. Sorry ini kelebihan 1. Oke, gampangnya gini. Teman-teman tambahkan nilainya 1/6 di sini, tambah 1/8, kemudian tambah X, dibagi dengan banyak data. Ada 3 ya teman-teman ya. Nah ini hasilnya harus sama dengan 1 dibagi 6. Oke. Kemudian langkah berikutnya teman-teman kali dulu 3-nya ke kanan ya. Jadi kita kalikan ke sini. Kita tulis di 1/6 tambah 1/8 tambah X sama dengan 3 kali 1 ke sini. 3 kali 1 berarti kita peroleh 3/6. Itu teman-teman. Oke, yang diminta adalah si X-nya. Langkah praktis teman-teman, di sini ada 6, di sini 8, di sini 6. Kita buat jadi punya penyebut yang sama. Ya, supaya sama kita buat menjadi 24. Jadi di sini 1/6 itu kan sama dengan 4 dibagi 24. 1/8, 3 dibagi 24. Di sini tambah X aja teman-teman. Kemudian di sini atas bawah kali 4 kita punya 12 dibagi 24. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kita cari adalah X. Berarti kita pindah atau ini kita jumlahkan dulu ya teman-teman. Ini kita jumlahkan menjadi 7
per 24 tambah X sama dengan 12 per 24. Berarti X sama dengan 12 per 24 dikurang 7 per 24. Langsung aja teman-teman ya, jadi 5 dibagi 24. Jawabannya yang B, teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Soal nomor 19. Oke, perhatikan penjumlahan bersusun di bawah ini. Di sini ada persegi, lingkaran, dan segitiga. Kemudian jika persegi, lingkaran, segitiga mewakili, ini artinya satu angka, jadi hanya satu angka yang tidak nol, maka persegi kita kurangkan dengan lingkaran, tambahkan segitiga sama dengan berapa? Oke, langkahnya begini ya teman-teman ya. Jadi kalau saya tulis di sini, ini kotak di sini, ini lingkaran segitiga. Di kotak saya tulis ulang ya, teman-teman. Di sini kotak, di sini lingkaran segitiga. Ini harus segitiga, segitiga, segitiga. Oke. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa coba ya. Artinya teman-teman misalkan jadi kita mulai dari belakang, dari satuan. Teman-teman bisa coba misalkan kalau satu nih, segitiganya 1. 1 tambah 1 tambah 1 kan gak mungkin jadi 1 ya. Pasti 3 di sini. Jadi salah nih. Teman-teman bisa coba nanti 2. Kalau teman-teman coba 2, 2, 2, 2, hasilnya 6. Kalau teman-teman coba 3, 3, 3, 3, 9. Jadi yang paling mungkin adalah berapa teman-teman? Yang paling mungkin adalah teman-teman itu pilih segitiganya itu sama dengan 5. Kenapa 5 teman-teman? Karena kalau 5 kita tulisin 5, segitiganya 5, segitiganya 5, ini 5, maka ini hasilnya juga jadi 5. Belakangnya di sini ini pasti 5. Sama teman-teman. Ya, benar ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau ini 5, 5, 5, ini 5, maka di sini sudah ada penambahan 1 ya, teman-teman. Gitu. Nah, di sini 1, oke, di sini 1 tambah di sini berapa ya, teman-teman? 3 lingkaran, 3 lingkaran sini. Ini belakangnya nanti harus 5 juga. Ini bukan 30, tapi 3 lingkaran, teman ya. Oke, 3 lingkaran. Oke. Atau kita buat 3 kali di sini lingkaran di sini. 1 di sini kita pindahkan jadi 4. Jadi 3 kali berapa? Atau kita lihat dari satuannya atau belakangnya yang menghasilkan jadi 4. Teman-teman bisa coba deh. Kalau ininya 1, 3 kali 1 tidak mungkin 4. 2 juga 6. 3, 9. Yang paling mungkin adalah lingkaran di sini adalah 8, teman-teman. Ya, betul lah teman-teman ya. Jadi ini pasti 8. 8, 8, 8 pasti ini 8 tambah 1, 9 tambah 8. Berapa teman-teman? 8, 8, 24, 25. Jadi ini pasti 5 lagi teman-teman. Jadi itu cocok. Jadi kalau saya tulis di sini kita sudah punya di sini kotak di sini ini 8, ini 5, ini kotak, ini 8, ini 5, ini kotak, ini 8, ini 5. Dan hasilnya pasti ini 5, 5, ini juga 5. Oke. Oke. Kemudian kalau kita hitung di sini ya, teman-teman, ini sudah ada 1 di sini, ini kita jumlahkan juga jadi 25, artinya di sini sudah ada 2 di sini. Teman-teman. Nah, di sini harus segitiga lagi, artinya segitiga di sini harus 5 lagi. Artinya kan yang pengertian di sini kita bisa tulis 2 tambah 3 kotak di sini. Ini harus sama dengan segitiga. Atau kita bisa tulis di sini 2 tambah 3 kotak di sini. Ini harus sama dengan 5. 2 pindah ke ruas kanan menjadi ke sini teman-teman ya. Jadi 3 kotak ini harus sama dengan 3. Jadi kotak di sini yang paling mungkin adalah 1 teman-teman. Gitu. Setuju ya teman-teman ya. Jadi kotaknya, kalau kita mau hitung di sini, kita bisa tuliskan
kotaknya di sini 1, kemudian lingkaran di sini 8, ini kurang, segitiganya 5 teman-teman. Jadi 1 kurang 8 itu minus 7, tambah 5, jawaban akhirnya adalah minus 2 teman-teman. Jadi pilihannya adalah yang B. Oke, semoga jelas ya teman-teman ya. Oke, untuk coba-cobanya teman-teman bisa coba sendiri, karena akan butuh waktu lumayan lama kalau kita coba satu-satu. Oke, kita lanjut teman-teman soal nomor 20. Soal nomor 20, sebuah akuarium berisi air dengan tingginya adalah sepertiga dari tinggi akuarium. Oke, kondisi pertama teman-teman, tinggi air di sini sama dengan sepertiga tinggi akuarium. Aqua. Saya tulis aqua aja ya, oke. Atau akuarium lah. Jika ditambahkan 20 liter air ke dalam akuarium, maka tinggi air saat ini adalah setengah dari tinggi akuarium. Oke, pertanyaannya volume akuarium tersebut adalah berapa liter? Oke, teman-teman dari sini apa yang teman-teman dapatkan? Tinggi air sama dengan sepertiga tinggi akuarium. Yang namanya air ini pastikan alasnya itu sama ya, artinya panjang dan lebarnya sama. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa volume air di kondisi pertama itu pasti sama dengan sepertiga juga dari volume akuarium. Di situ. Jadi airnya sekarang kondisi pertama itu sepertiga dari volume akuarium. Nah, kemudian kondisi kedua ditambahkan 20 liter air ke air yang pertama gitu ya. Jadi di sini volume air yang pertama kita tambahkan 20 liter. Oke, tambahkan 20 liter. Nah, sekarang menjadi setengah dari volume akuarium. Karena tingginya sama aja ya, berarti sama dengan volume akuariumnya. Akuarium. Gitu. Nah, volume air di sini kita ganti dengan sepertiga volume akuarium. Berarti di sini volume airnya sama dengan sepertiga volume akuarium tambah 20 liter. Ini kita gantinya di sini ya. Kemudian setengah volume akuarium. Supaya nggak panjang, teman-teman bisa misalkan juga sebagai X ya, volume akuariumnya. Kemudian di sini kita pindahkan yang ini ke ruas kanan, berarti di sini kita punya 20 liter. Di sini setengah kita kurangkan dengan sepertiga volume akuarium. Oke, 20 liter, setengah kurang sepertiga teman-teman, 3 kali 1, 3, kurang 2 kali 1, 2, 1, 2 kali 3, 1/6. Volume akuarium. Nah, kalau gitu volume akuariumnya berapa dong? Kalau begitu volume akuariumnya di sini, saya tulis di sini. Berarti volume akuarium, langsung aja. 6 kita kalikan dengan 20 menjadi 120 liter teman-teman. Itu ya teman-teman. Benar ya? Jadi jawabannya adalah 120 liter volume akuariumnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah sampai di nomor 20. Semoga sampai di sini teman-teman semakin terlatih dan teman-teman video ini pastinya bisa membantu teman-teman. Terima kasih teman-teman.